nggak perlu waktu lama ya Ron untuk menentukan topik untuk minggu ini. Kayak langsung gitu ya, langsung dapet, baru mulai kita comeback aja langsung wow ramai sekali dunia persilatan. Ya gue diem memantau, terus gue kasih tahu udah Ron bahas ini udah gitu. Tapi nggak spesifik bahas satu artis tersebut, tapi ini bisa jadi suatu topik yang menarik sih untuk dibicarakan. Iya, meski memang triggernya adalah bias gue ini kayak gue tuh jadinya agak berkontemplasi gitu loh setelah kejadian ini, karena sebelumnya gue kalau boleh cerita sedikit, selama kita hiatus kan gue kehilangan arah ya. Maksudnya kayak gue nggak tahu nih harus ngapain gitu untuk melampiaskan kesepian, nggak ada kegiatan rekaman lagi dan segala macam gitu. Sampai suatu hari di Twitter Space gue muncullah notifikasi di paling atas gitu kalau ada orang yang gue follow sedang mendengarkan si Space itu, dan Space itu spesifik tentang J gitu. Gue masuk ke situ dengan tanpa ekspektasi. Sebentar, sorry gue potong. Itu J saat yang kontroversi kemarin atau sebelumnya lagi? Belum, ini dia bahkan sebelum dia keluar dari Day6 Oh gitu. iya. Sebelum dia keluar. Jadi gue dengerin kan di situ. Maksud gue kayak ya udah gue pengen tahu orang-orang lagi ngebahas apa sih dan bagaimana sih sudut pandang para Mayday sebenarnya soal si J ini gitu. Nah, gue kira Space itu isinya akan membela gitu, taunya emang ngeren doang yang kayak orang-orang di situ adalah Mayday yang sudah lama dan mereka merasa bahwa si J ini tuh kenapa sih kelakuannya kayak gini gitu, kenapa sih lo harus begini, kenapa sih lo harus begini gitu. Terus ada satu yang bilang kayak kalau awal-awal mungkin kita bisa maklumi kali ya, tapi sekarang udah kayak gini tuh kayak gue susah buat memaklumi segala macem gitu. Gue sebagai orang yang Mayday karbitan gitu kan mendengarkan itu kayak anjir kenapa sih harus bias gue lagi nih gitu kan akhirnya. Dan gue juga mikir juga kayak oh ternyata bahkan di dalam fandom sendiri pun permasalahan J aja tuh terpecah gitu, nggak semua orang ternyata yang kayak memaklumi, tapi ada juga yang justru memberikan kritikan gitu. Kenapa lo harus begini gitu? Kenapa tindakannya harus seperti itu dan segala macem gitu. Makanya ketika permasalahan J versus Jamie ini muncul tuh kayak oke, gitu. Ini mungkin klimaks dari segala klimaks kali ya. Gue kira dia keluar dari JYP dan Day6 itu adalah klimaks, ternyata ada lagi follow up-nya gitu. Jadi kayak agak sedikit tersakiti sedikit gitu, karena kalau udah urusan yang kayak gini kan kalau mau ngebelain tuh jadinya micoso gitu kan. Mungkin harus kita ceritain dulu backgroundnya sedikit kali ya, karena pasti pendengar ke Korean nggak semuanya Mayday, nggak semuanya mungkin terlalu ikutin kasusnya mantan membernya Day6 ini yang bernama J, tapi dia punya nama panggung solo sendiri. Bacanya gimana ya? Each ya? Bacanya Each. Each ya. Jadi tuh pada pasca dia keluar dari enggak sih, sebenarnya pada saat dia hiatus dari Day6, si J itu memang Twitch streamer kan. Di situ memang gue banyak mutual gue banyak yang seorang Mayday, mereka tuh kayak sering kayak khawatir ketar-ketir selama kalau J itu jadi Twitch streamer omongannya tuh nggak bisa direm. Kayak aura Amerikanya tuh keluar banget, tapi terlalu berlebihan dan nggak bisa dikontrol. Jadi muncullah celutukan yang dianggap bisa menyakitkan. Macem-macem sih. Kalau yang gue tangkap ada yang dia malah jelek-jelekin K-pop di situ kan, padahal dia sendiri part of K-pop gitu. Ada saat ketika diwawancara, tapi ini correct me if I'm wrong banget, tapi kayaknya ada juga yang dibilang J itu kayaknya kurang gitu suka dengan bukan nggak suka dengan Day6 sih, tapi dia merasa gaya musiknya tuh karena Day6 itu K-pop jadi terlalu manufacture banget gitu. Padahal kita tahu sendiri Day6 musiknya tuh bisa dibilang namanya juga band itu nggak terlalu nge-pop gimana nggak sih, namanya juga band nggak terlalu se-manufacture itu. Tapi menurut J
karena dia part of K-pop jadi merasa apa-apa disetir lah, kurang lebih seperti itu. Tapi ini boleh dikoreksi lagi ya. Pokoknya puncaknya pada kemarin, gue lupa tanggal berapa ya itu ya Ron, ketika dia udah keluar dari Day6, pokoknya dia kan bahkan pas masih di Day6 itu dia sering ngata-ngatain K-pop kan gitu. Ada yang bilang katanya K-pop itu lagu childish lah. Dulu waktu itu pernah di streamer celutukan dia waktu dia nge-stream di Twitch. Jadi dia tuh dengan bangganya bilang gini kayak gue gak bisa ngomong bahasa Inggris ya, tapi kayak karena ini gue udah keluar dari K-pop ya, gue mau nanya kayak why Jamie trying to be a thought gitu. A thought itu adalah kata-kata yang sangat insulting, karena kalau di bahasa Indonesia itu bisa artinya, sorry sih bahasa kasar ya di sini, kayak perek, pecun gitu. Karena kan kita tahu Jamie itu pasca juga keluar dari JYP, dia itu kan kayak mengeluarkan sisi lain yang nggak bisa dia tampilkan gitu loh. Dia kayak lebih berani, terus dia mulai gambar tato, terus dari gaya bermakeup dan gaya berpakaiannya udah berani banget, dimana kayaknya itu memang jati dirinya si Jamie gitu. Tapi si Jay bilang kayak kenapa ya si Jamie tuh kayak kelihatan mau jadi tanda kutip perek. Nah di situ terus dia ketawa-ketawa gitu kan, kayak gue nggak tahu sih, gue nonton itu dia tuh kayak lagi mabuk atau ngablu atau gimana ya. Terus dia ketawa-ketawa sendiri, cekikikan, dan pokoknya ada yang ngerunutin gitu kan videonya. Pokoknya setelah dia bercanda tanda kutip ngejokes Jamie seperti itu, terus dia malah ngenyek lagi kayak gue tahu nih pasti nanti di Twitter gue diomongin gini-gini nyanyi gitulah. Pokoknya itu ada banyak deh, karena dia ngomongnya juga bahasa Inggrisnya cepet banget kan, tapi akhirnya ada yang bikin subtitle tuh. Jadi dia malah ngecengin, gue pasti di Twitter rame nih, pasti orang-orang pada ngata-ngatain gue di Twitter gitu. Dia malah setelah dia bercandain Jamie begitu, dia malah nggak nantangin sih, tapi gue menganggap kok dia malah kayak ngenyek gitu ya. Gimana ya gue ngomong bahasa Indonesia, lu tau ngenyek gak sih gitu. Nah di saat video itu viral, masih ada fans yang ngedukung kan, dalam artian kayak itu memang bercandaannya Jamie sama Jay nih, karena mereka akrab, temenan gitu. Sampai kayak kita kan itu namanya juga inside jokesnya Jay dan Jamie kan gitu. Kita cuma orang luar mah kita perhatiin aja gitu, nggak usah sok tahu. Masih banyak beberapa yang ngebelain kan, tapi ada juga yang beranggapan ini berlebihan. Tapi kalau menurut gue sih, walaupun gue memang bukan fansnya Jay, tapi kalau menurut gue sih ini sangat berlebihan untuk diomongin di publik, apalagi dia public figure kan. Dan ternyata itu bener, sampai gara-gara itu viral Jamie-nya ngerespon. Tapi responnya Jamie itu udah keburu di-delete, tapi pokoknya sempat ada yang nge-screen capture. Dia cuma nge-tweet what? Iya gue baca tuh yang itu. What? Kan ada sebelum akhirnya tweet itu di-delete kan. Terus dia nge-quote retweet lagi kayak selalu ingat aja ya kayak gue nggak, ini dia mungkin nggak sekasar ini sih, tapi gue translate aja gitu ya. Ingat aja gimana gue sangat peduli sama lo, bahkan sebelum lo ada di perusahaan terakhir. Pokoknya kayak dia sangat sedih sih intinya si Jamie dengan ucapannya si Jay. Jadi sebenarnya ucapan Jay itu nggak bercanda. Kalau bercanda ya harusnya Jamie yang nggak tersinggung kan, tapi Jamie-nya sangat tersinggung. Jadi di sini memang Jay itu kalau menurut gue udah sangat keterlaluan ya. Nah setelah itu barulah kayak, tapi akhirnya Jamie bilang gue delete tweetnya gitu. Terus baru bilang kayak akhirnya berujung kepada Jamie sedih karena gue sebagai perempuan kayak cuman kayak benda gitu loh, malah dijadikan objek bercandaan cowok. Iya, gitu. Iya benar, dijadiin bercandaannya cowok, padahal Jamie di situ hanya kayak ya itu jati dirinya Jamie, kenapa malah dibecandain sama si Jay. Nah disitulah akhirnya kayak udah di puncaknya, ini udah nggak bisa dibela lagi nih karena memang Jamie-nya sendiri tersinggung ya. Jadi argumen yang bilang kalau itu hanyalah bercandaan inside jokes itu salah banget. Udah akhirnya si J-nya minta maaf, minta maafnya itu biasa nggak biasa sih, kayak dia tulis di notes. Ya di notes, terus kayak di screen capture, kalian bisa lihat aja. Jadi si akun AH Park-nya itu dia langsung mention ke Twitternya Jamie kayak dia want to make an apology dan bla 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 bla. Nah disitulah kayak udah di puncak
kemarahannya kayak Mayday yang dulu kayak nggak mungkin lah Jay kayak gini tuh udah nih limitnya di kasusnya Jamie kemarin, kayak yang kemarin kekhawatiran Mayday tentang Jay yang selama ini terlihat sangat terlalu liar terutama saat nge-stream, akhirnya ini puncaknya kayak man ini udah nggak bisa dibela lagi. Kayak disinilah kayak gue juga banyak melihat retweetan di mana Mayday itu sangat kecewa dengan Jay, kayak feel betray karena selama ini tuh Jay di tweetan di lama-lamanya dia itu kayak dia orangnya bijak banget gitu, pada mempertanyakan kemana Day6 yang dulu, yang dia waktu itu pernah nge-tweet kayak omongan kita tuh bisa menyinggung orang lain. Pokoknya adalah dia kayak nge-tweet semacam quote yang bagus banget, tapi ucapan itu tidak diaplikasikan ke dia, intinya gitu. Maksudnya tapi setelah kontroversi ini kayak masih ada aja yang mendukung, dalam artian kayak ada yang berargumen, oh yang ini tuh personanya Edge loh, yang kita butuhkan itu J of Day6 gitu, karena kayak kita harus percaya J of Day6 bukan yang Edge. Jadi yang dia tampilkan di Twitch streamer itu Edge ini. Jadi masih ada juga yang ngebelain di tahap seperti itu sih, tapi kayak ya itu terserah mereka sih ya. Tapi intinya kayak gue mulai banyak baca kayak feeling betray lah di mana-mana. Mereka nggak menyangka Jay yang dulu dia nge-stream suka memberikan semangat sampai puncaknya sampai kontroversi kemarin. Nah kalau menurut lo merasa terkhianati kak dengan, kan Jay juga bias lo nih walaupun lo masih baru ya, tapi kayak ada perasaan kecewa kak, aduh kayak sakit hati atau gimana? Kalau dari sudut pandang gue sih, yang pertama jelas gue stand by Jamie gitu. Setuju. Karena awalnya gue sama temen gue juga sempat tuh ngebahas yang soal itu, yang kayaknya itu inside jokes gak sih gitu, kayaknya itu bercandaan mereka gak sih gitu kan. Dan kita juga baru sadar bahwa itu ternyata menyinggung ya ketika Jamie merasa tersinggung gitu. Dan kalau untuk kasus ini sendiri gue memposisikan dirinya karena gue juga kayak ya gue kalau misalkan dikatain kayak gitu di Insta Live juga bakal tersinggung gak sih gue gitu. Jadi ya gue tidak membenarkan apa yang J lakukan gitu. Tapi permasalahannya adalah gue tuh tidak hidup atau tidak mengikuti dia di era dia ketika jadi bijak itu gitu. Gue cuman tahu dia fragmen-fragmen aja dari podcast-podcastnya Dive gitu, dan dari proyek-proyek dia setelah dia gabung ke ATI Rising dan segala macem gitu. Jadinya gue pun juga tidak merasa bahwa ada perubahan yang sangat signifikan dari seorang J dari dulu dia yang kayak A dan sekarang dia yang kayak B gitu. Mungkin itu yang membuat gue merasa seperti tidak terlalu mempermasalahkan, maksudnya tidak terlalu feel betrayed atau apa gitu ya. Mungkin karena tidak ada istilahnya kayak gue sama J no string attached gitu loh, kayak oh ya udah gitu. Kayak ya udah gitu. Mungkin itu yang membuat gue merasa jadi kayak biasa aja. Tapi pada akhirnya setelah kejadian ini dan melihat banyak banget teman-teman Mayday di timeline gue yang juga merasa bahwa mereka tersakiti oleh perilaku JH yang ini gitu, gue pun jadi keikutan gitu. Kayak ya sakit sih pasti ketika lo udah percaya banget sama orang terus akhirnya nih orang blunder gitu, dan blundernya kayak dia sengaja gitu, kayak dia menikmati keblunderannya dia gitu. Iya itu sih. Dan mungkin gue jadinya kayak lebih kasihan ke teman-teman Mayday yang merasa terhianati itu sih, instead of gue merasa terhianati gitu. Bahkan setelah dia kemarin minta maaf itu, ternyata dia masih streaming lagi tuh dengan baju yang sama. Terus kayak kalau dibecandain sama di netizen dibilang, nih orang nggak mandi ya, maksudnya dengan kayak dia berkontemplasi kali ya, tapi kontemplasinya tuh mohon maaf banget sih, ngablu banget, dalam artian kayak terus dia bengong terus kayak I fuck up, kayak terus ngomongnya tuh nggak jelas, terus kebanyakan bengong, kayak dia juga bingung mau ngomong apa, tapi
nggak ada apologize juga lagi gitu di streamer itu di saat sesi stream itu. Jadi kayak men ini memang orang, kalau menurut gue ini saatnya ya masih banyak bias yang lain, kayaknya dia harus kayak gue nggak bilang untuk harus meninggalkan sih, tapi ini kayak untuk namanya juga kalau K-pop dan idol kan gimana pun juga Day6 ini kan band form idol band kan. Ini bukan sosok yang bisa kita jadikan panutan, worth it untuk dijadikan panutan dulu sih. Kayak ini udah bener yang dia bilang, ini udah fuck up, kayaknya ya udahlah, kayak harus cari bias lain gak sih gitu. Soalnya inget Sipa gak sih yang Detroit? Iya. Sipa Detroit dia sampai unpublish novelnya yang kosan 6 hari. Kayaknya dia tuh kecewa banget kan, dan itu valid banget gitu, itu haknya dia kan, dan perasaan kecewa itu sangat valid. Jadi dia unpublish novelnya dia, dan dia langsung ganti username kan. Jadi kayak karena mungkin di novel dia yang kosan 6 hari kan ada si J-nya di situ, dia bener-bener ilfeel. Kalau ada mutual gue yang lain tuh udah sebenarnya dia udah ilfeel sama J-nya itu udah dari lama sebelum akhirnya puncak yang kemarin tuh kayak udah puncaknya banget. Jadi kayak yaudah yuk, kayak udah ikhlas yuk Day6 berempat aja yuk, kayak udah selegowo itu gue melihat orang-orang karena gitu. Kan juga sebelumnya kan pas waktu dia ngekonfront JYP di Twitter pun kita masih ada perasaan simpati kan sebenarnya yang sama J gitu, yang kayak oh iya kok JYP nggak treat J better sih gitu kan. Sebelumnya kita bahkan sampai bikin episode khusus buat J pada saat itu untuk ngebahas soal dia calling out ke JYP bahwa kenapa kenapa agenda-agenda gue lo nggak promosiin, kenapa member lain lo promosiin, agenda gue nggak dipromosiin. Kan dia sempat komplain soal itu kan waktu itu, dan itu sempat rame juga di Twitter juga kan. Dan maksud gue pada saat itu ya kita stand by J karena kita belum melihat sisi dia yang dia tampilkan ketika permasalahan dengan Jamie ini. Iya, maksud gue ketika kita bahkan saat itu bisa membela dia, ketika dia, maksud gue kayak kalau kita memposisikan diri kita di Jamie gitu ya, kayak Jamie kan bilang kayak gue inget dulu gue care banget sama lo kayak gitu kan. Ya gue juga jadinya kayak iya ya, dulu kita juga pas dia lagi nge-call out JYP kita support loh ke dia gitu. Kenapa sekarang dia jadi kayak gini gitu. Jadi kayak gue juga akhirnya memikirkan tindakan-tindakan gue sebelumnya yang kayak dalam tanda kutip nih misalnya over idolizing lah gitu bisa dibilang. Kadang-kadang kan yang membuat kita jadi merasa kayak tersakiti itu kan kadang-kadang mungkin gara-gara kita terlalu sayang berlebihan nih sama orang ini. Ibarat kayak wah gila gue habis-habisan banget ngeluarin duit buat nonton konser, buat fan meeting dan segala macam, terus tiba-tiba dia terlibat sexual assault misalnya, yang pada akhirnya lu merasa jadi kayak gila selama ini gue ngefans sama orang yang kayak gini gitu kan. Kadang-kadang kan itu juga yang bikin kita jadi agak feel betrayed kan sebenarnya, nggak serta-merta hanya cuman karena perilakunya gitu. Kalau di posisi gue mungkin ada sedikit momen dimana gue merasa bahwa wah gila si J bener juga ya kata Jamie gitu, kayak dulu kita belain loh, sekarang lo kok jadi kayak gini gitu sih, dikit aja gitu. Terus kayak julid-julitannya kayak ada alasan kenapa JYP kayak mungkin nggak mempromosikan J seperti yang dia protes kemarin, kayak melihat ternyata dia behaviornya seperti ini, kayak kalau gue julid-julitannya gue ada wajar nggak sih JYP kenapa membiarkan dia liar gitu? Karena kayaknya gue nggak tahu apakah karena J-nya nggak bisa dikontrol kah atau macam-macam, tapi gue menemukan julitan-julitan lainnya sih. Kalau menurut gue ya mending idol itu disetir sih, karena gimana pun lo tuh idola gitu, lo nggak boleh tainted lah, nggak boleh ada rusaknya sedikit, tapi memang harus ada batasan di mana kayak diberikan kebebasan, mungkin dalam kebebasan berekspresi musik, tapi dalam kayak lo nggak boleh punya akun Instagram, kayak lo nggak boleh kesana kesini, manajer harus ngikutin. Menurut gue wajar sih itu, karena kalau enggak bakal liar banget nggak sih sebenarnya. Idol itu kan tetap pada dasarnya manusia kan, ada sisi bandelnya, dan sisi bandelnya itu harus dikontrol sama manajemen agensi. Dan wajar kalau agensi tuh ketat banget. Masalah kita fans gak boleh ini gak boleh itu, ya iyalah ada masalah sedikit asumsi fans sudah macem-macem kan. Misalnya kerekam sedikit aja cuma 3 detik 5 detik, kenapa gitu interaksi
idol sama fans udah asumsinya bisa macem-macem kan gitu. Pantesan agensi-agensi itu ketat biar mungkin nggak akan seperti ini lagi. Iya. Tapi kalau menyambung omongan gue yang tadi, ini gue juga totally berasumsi ya, bukan ini bisa jadi nggak valid juga gitu. Tapi kenapa JYP akhirnya sangat istilahnya kayak mengekang gitu dalam tanda kutip ke si J, karena Day6 juga punya sejarah yang tidak mengenakan kan dengan membernya gitu kan. Iya, Mungkin JYP sampai ada yang keluar kan. Secara bisnis mungkin mereka berpikir nih kalau misalkan anak-anak gue bebasin nggak selamat nih brand group ini gitu mungkin kan. Jadi kayak ya udah ada orang-orang yang mungkin menurut mereka bahwa lo harus dibatasi dan lo harus diberikan pengawasan ketat gitu. Karena ya gue nggak mau ada kejadian seperti yang waktu itu member sampai keluar dan segala macem gitu kan. Tapi mungkin itu di sisi lain juga membuat J mungkin membuat J merasa bahwa oh nggak bisa gitu dong, tetap lo harus tetap masih bisa memberikan kebebasan dan segala macam gitu. Karena ya ujung-ujungnya usaha JYP nggak berhasil juga anyway kan, karena akhirnya J keluar juga gitu. Ya udahlah, kayak berarti maksudnya kan member Day6 lagi pada wamil nih ya. Jadi kayak gue merasa kayak Mayday itu kayak cepat move on-nya juga. Ini ya, kalau yang yang gue lihat dari timeline aja sih ya, kayak cepat move on ya, nunggu Day6 berempat ini. Dan menurut ya it's okay gitu. Malah kayak ada yang ngarep ya udahlah Day6 rekaman lagi lagu-lagu barunya yang versi gak ada J-nya. Udah ada juga yang pengen kayak gitu, maksudnya saking mungkin udah gondok banget sama perilakunya J. Dan itu valid, menurut gue itu semua valid sih. Kalau ada yang mau belain J silakan, itu hak lo. Kalau udah ada yang udah gondok, udah sebel banget, udah ilfeel, itu juga valid banget. Jadi terserah sih lo mau ada di posisi yang mana kalau menurut gue. Iya benar. Itu sebenarnya cuman masalah sikap aja sih, dan maksudnya ini kan bukan kasus pertama idol keluar karena bermasalah kan sebenarnya, dan bukan kasus pertama juga idol keluar terus fans itu jadi AG-nya ikut semua ke idolanya gitu kan. Ini bukan yang pertama. Tapi sekali lagi yang mungkin perlu ditegaskan, kayak kalau lo emang merasa bahwa oh gue sih tim J gitu, iya nggak apa-apa juga gitu. Atau oh gue sih tetap tim Day6, ya nggak apa-apa juga. Atau mungkin lo mau tim dua-duanya pun juga even better gitu. Karena menurut gue ya mereka semua tetap adalah musisi yang pada akhirnya kita ngelihatnya tuh apa sih yang lo keluarkan, karya lo apa sih, musik lo apa sih gitu kan. Kalau emang mungkin sekarang momennya gue lagi kesel banget sama J dan gue lagi tidak ingin apapun berhubungan sama J, ya nggak apa-apa. Tapi tahun depan dia rilis lagu dan tiba-tiba lagunya bagus banget dan gue suka, ya nggak masalah juga gitu. Cuman yang perlu di hati-hati mungkin lebih ke kayak bagaimana lo mengutarakan pendapat lo di sosmed aja sih menurut gue. Karena kayak kami berdua sudah merasakannya dan berkali-kali itu terjadi gitu. Karena sekarang di Twitter tuh lo orang yang orang yang ngomongnya baik-baik aja tuh kadang-kadang suka gue pertanyakan gitu. Ini baik-baik karena emang baik atau karena emang sarkas atau apa gitu. Jadi kayak takut aja gitu kalau misalkan menunjukkan istilahnya honest opinion lo di Twitter tuh kayak cukup mengerikan sih. Tapi kalau emang lo kuat banget dan merasa bahwa oh ya udah kalau misalkan ada yang nggak setuju tinggal blok aja, ya go ahead. Cuman kayak ya itu salah satu hal yang perlu dipertimbangkan aja. Kayak sekarang posisi idola lo siapa di K-pop tuh udah kayak jalur politik yang lo pilih gitu loh. Kayak sayap kiri, sayap kanan gitu. Kayak salah dikit tuh langsung OT4. Nanti pasti Day6 nih ada OT4, OT5 gitu. Tapi kalau boleh jujur ya di kasus kontroversinya J ini gue nggak bisa netral sih. Mohon maaf gitu, mungkin karena gue ngerti banget perasaannya Jamie gitu. Mungkin karena bukan masalah gue perempuan atau laki sih, tapi gue di sini punya stance kalau menurut gue J ini salah banget dan nggak bisa dibela sih. Jadi wajar aja banyak fans yang meninggalkan gitu. Tapi berangkat dari semua topik ini, sebenarnya ini baru intro ya, kita ngomongin J itu. Gara-gara masalah J ini, terus gue tercetus lah kayak kepikiran topik. Gimana rasanya ketika
idol yang udah lo sayangi, maksudnya udah lo admire sampai suatu ketika dia bisa seperti ini gitu loh. Gimana rasanya tanda kutip terkhianati oleh idola. Di sini tuh maksudnya terkhianati bukan karena terkhianati dalam artian bukan karena ingin kita meng-cancel atau apa ya, tapi karena lo udah ngefans, tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang bikin lo kecewanya tuh kayak Iya. sakit hati. Gimana sih Ron, kayaknya aduh kayak sedih. Kalau gue sih jujur belum pernah kali ya. Masa sih? Gak percaya gue. Iya, maksudnya kalau yang kasus Monsta X Mono itu menurut gue bukan betray sih, lebih karena takdir kalau menurut gue. Itu bukan betray sih Kak. Kalau gue di situ di posisi gue kayak gue nggak merasa dikhianati oleh Wonho dan Monsta X dan mana-mana juga, jadi gue nggak bisa nggak bisa bilang itu sebagai betray dikhianati yang sangat bikin gue sakit hati sampai nggak bisa tidur gitu. Beda sih feelsnya, bukan karena dikhianati. Kalau gue pernah. Ya itulah EXO lah yang trio Enggak. Kalau gue dulu ini mungkin pengalaman pertama banget gue merasa terkhianati ketika gue mengidolakan seorang musisi ya. Karena gue kan dulu banyakan idolanya itu aktor luar negeri gitu kan. Gue besar dengan Harry Potter gitu, jadi idola-idola gue banyakan ya aktor-aktor Harry Potter gitu. Tapi pertama kali gue merasa terkhianati oleh seorang musisi adalah, gue udah pernah bahas di podcast kekoreaan sebelumnya. Udah pernah sebelumnya udah pernah gue singgung-singgung. Super Junior. Bukan. Siapa? Gue pernah terkhianati oleh Ariel Peter Pan. Kan ngomonginnya K-pop dong. Iya, maksud gue kayak itu kan gue bilang Ariel yang itu contohnya. Iya, itu betul, contohnya kan. Iya itu pengalaman pertama banget gue merasa terkhianati oleh seorang musisi gitu. Kalau yang dulu, kalau yang K-pop tuh yang lo idolakan sih. Iya, yang gue idolakan. Kalau K-pop tuh mungkin enggak, ketika gue masuk K-pop tuh gue enggak udah enggak di fase yang dalam tanda kutip bucin gitu loh. Maksudnya bucin tetap bucin, tapi ketika terjadi sebuah permasalahan, pengkhianatan gitu kayak gue tidak merasa terlalu sakit atau gimana juga gitu, karena gue basically udah tahu bahwa seperti kata Jay bahwa K-pop itu adalah fabricated gitu. Jadi gue pun merasa sadar bahwa itu adalah sesuatu yang cuman pencitraan aja. Apa yang ingin mereka tampilkan di layar bukan berarti siapa mereka yang sebenarnya gitu kan. Dan mungkin karena kesadaran itu gue jadi tidak pernah terlalu merasa bahwa wah sakit nih gitu. Tapi benar sih jujur, selain gue terkhianati sama Ariel tuh nggak pernah ada lagi sih yang lain yang mengkhianati gue. Termasuk yang EXO itu enggak? Yang dari Chris Wu, terus Tao yang katanya Tao sudah janji akan terus bersama. Gue nggak tahu dia akan berjanji, tapi maksudnya Tao itu kayak orang-orang banyak yang sebelah gitu, kayak Luhan gitu. Lu nggak merasa terkhianati? Sebenarnya tadi tuh gue udah lupa sama kejadian itu. Kenapa lo ngungkit lagi? Ya lu kan EXO-L ya, mohon maaf nih, branding lo tetap EXO-L. Mau lu dibilang EXO-L apalah. Saat itu gimana perasaan lo? Oh iya, itu sakit sih. Itu lagi. Sekarang udah bisa ketawa-ketawa, sekarang udah bisa totally move on, terutama buat Chris, karena melihat kejadian dia yang sebelumnya gitu kan, yang terakhir yang sampai dia akhirnya musnah dari muka bumi ini kan, kayak ya udah gitu. Hilang kan anjir. Akhirnya gue udah move on totally gitu. Tapi pada hari itu gue masih inget banget perasaannya itu kayak bingung, lebih ke bingung sebenarnya. Bingung saat Chris Wu keluar EXO kan, bukan karena ada kasus kemarin masalah cewek itu. Iya. Bukan kan? Bingung saat Chris Wu keluar EXO. Itu tuh bingung tuh lebih ke bukan karena bingung karena situasinya sih, setelah gue sekarang melihat lagi ke belakang ya, lebih ke bingung bagaimana cara gue untuk coping perasaan gue gitu. Kan gue udah invest waktu banget kan buat EXO. Gue tuh dari awal teaser pertama keluar gitu, Desember 2011 teaser Kai keluar tuh kayak udah
bersumpah kepada Tuhan yang Maha Esa sampai grup ini bubar nih gue akan tetap support gitu. Jadi gue merasakan banget ngikutin dari awal EXO belum terkenal sampai akhirnya mereka sepopuler itu gitu kan. Itu yang membuat gue jadi merasa kayak bingung kenapa kok gue merasakan ini gitu ya. Kenapa gue merasakan itu tadi perasaan terhianati itu, karena kalau dipikir-pikir ya lu siapa gitu, EXO siapa gitu kan. Dan itu kayak dua entitas yang lo sendiri nggak bisa ngontrol mereka pun tidak bisa ngontrol lo gitu. Ini kan cuman istilahnya kayak ya mereka produk dari sebuah perusahaan dan lo adalah target marketnya kan. Jadi kayak gue pikir hubungan kita sebenarnya cuma sebatas itu, tapi kenapa gue merasa sangat sakit hati banget sih pada saat itu gitu. Dramatis iya, banget dramatis ya. banget. Jadi hari itu gue inget banget itu hari M Countdown kan. Itu hari M Countdown, hari Kamis. Dan itu hari lagi libur kalau nggak salah itu libur Waisak kalau nggak salah deh. Hari libur, jadi gue nggak ke kantor hari itu, tapi rame banget kan dari pagi di Twitter. Dan hari itu beberapa hari sebelum itu tuh EXO tuh baru rilis poster buat konser pertama, dan posternya itu ber-12 di poster gitu. Dan poster udah dirilis, udah naik segala macam, dia ngumumin keluar, dan wah itu rame banget. Terus kayak gue inget EXO lagi promo Overdose, first win apa berapa win lah gitu ya untuk Overdose di M Countdown. Dan Suho naik ke panggung sendiri waktu itu dengan ekspresi datar yang kayak nggak datar sih, berusaha untuk menguatkan diri tampil di depan kamera gitu kan, terlepas dari apa yang terjadi. Terus kayak gue sedih ngelihat Suho sih. Dan di situ gue jadi kayak awalnya kan gue agak goyang-goyang ya antara Suho Baekhyun gitu. Tapi setelah momen itu yang kayak oke, Suho gitu, kayak you go leader gitu. Tapi itu perasaannya udah kacau balau sih. Tapi setelah Chris keluar, terus kemudian Luhan sama Tao, itu udah beda. Menanggulangi perasaannya itu udah beda. Kalau pas Luhan mungkin lebih kesedih karena ya kita nggak bisa bareng-bareng lagi ya. Kita harus melepaskan gitu kalau pas Luhan. Kalau pas Tao itu kayak keluar loh, ya udah deh gitu. Iya. Pas Lay gimana? Oh, Lay ada macem-macem ada ya. Rumornya nggak perpanjang kontrak, rumor kita kan nggak tahu. Tapi itu nggak akan kita bahas lebih lanjut ya. Tapi gara-gara lo cerita yang EXO, gue baru kepikiran sih, Mas, ketika gue merasa dikhianati oleh idol. Mungkin nggak dikhianati sih, nggak sedramatis itu, tapi gue sangat kecewa banget. Kayak kecewanya nggak bikin kayak cancel, karena kayak masih bisa dimaklumi, tapi ini nyebelin sih. Yang waktu si Kim Jae-jo ngeprank kalau dia kena COVID. Oh iya. Masih ingat gak? Wah itu gue kesel banget sih. Anjing, kenapa sih nih orang? Ya udah gede gitu masih aja bercandaan kayak begini gitu loh. Kayak itu gue tuh gak mau ilfeel gimana ya. Maksudnya Jae-jong salah satu bias pertama gue gitu loh. Kayak wah di sini nggak terhianat sih, tapi kayak gue kesel aja, sebel sih. Kayak lu udah setua, bukan sorry sih ngatain tuh, tapi kayak lu udah setua ini kayak masih kepikiran aja ngeprank yang tanggal 1 April yang dia ngakunya COVID. Gara-gara dia ngomong COVID akhirnya kayak bergulir kan. Langsung dicek-cek lah, kemarin dia kemana-mana aja. Katanya dia ke stasiun TV Jepang, sampai stasiun TV-nya kayak harus ngecek satu-satu. Jadi kan bikin orang-orang panik gitu loh efeknya. Ternyata itu dia cuma ngeprank. Ya sampai akhirnya dia setahu gue dia diperkarakan sih gara-gara kayak mencemar, bikin gaduh gara-gara itu kan COVID-nya lagi sensitif banget kan ya, kayak lo belum menemukan vaksinnya, kayak itu tuh masih sesuatu yang tabu untuk dibicarain gitu. Iya awal-awal banget, makanya pas dia ngeprank kayak gitu gue kesel banget sih, kayak apaan sih lu najis. Gue tuh kayak apaan sih, kayak men anjir ilfil banget sih gue. Tapi kayak abis itu ngeliat dia lagi kayak lupa sih kayak. Tapi tuh gue itu sih salah satu mungkin momen dimana gue merasa merasa dikecewakan oleh idol sih. Menurut gue ini bercandaan lo nggak lucu gitu, sorry. Kesel-kesel sesaat sampai gitu ya.
Kesel ya, kesel. Wah, sampai gue nggak keselnya lagi gara-gara kayaknya ngelihat dia Minyuk interview Jejong deh, di situ lucu banget soalnya. Ya gue langsung lupa tuh dengan kontroversinya dia, anjir kok apa luluh juga, males banget ya. Tapi kalau diinget lagi kesel sih, itu momen gue kesel sama idol. Sumpah. Cuman orang-orang bakal bisa kayak gitu nggak ya? Maksudnya bisa nggak ya dalam kurun waktu misalkan 5 tahun atau 10 tahun gitu setelah mereka memutuskan untuk oke, gue akan cancel artis ini gitu. Dan nanti ketika 10 tahun kemudian mereka akan bisa berubah nggak ya menurut lo? Maksudnya si fansnya, pandangan fansnya ke si idolnya. Oh, kalau di zaman kalau gue melihatnya kalau di tren sekarang, mereka kalau udah kesel udah susah sih buat suka lagi di tren yang sekarang ya, karena nggak tahu sih ya entah untuk 10 atau 5 atau 10 tahun kemudian, tapi kayaknya itu bakal selalu keinget sih. Apalagi kalau kontroversinya tuh besar dan apa ya, yang melibatkan kayak misalnya kalau yang kayak pelecehan seksual atau apalah, nyetir mabok, kalau menurut gue itu lo harus dalam kutip harus dikenang sih, karena bisa jadi itu memang bukan khilaf, itu bukan sesuatu yang khilaf menurut gue ya. Jadi kayak itu bendera merah dan lo harus waspada gitu. Lo harus inget terus sih. Jangan dilupakan. Tapi kalau untuk kasus kayak J gini gimana menurut lo? Kalau menurut gue ada juga sih beberapa yang berargumen kalau ini sebenarnya jati diri J itu memang seperti ini gitu kayaknya. Dia tuh ini bukan J-nya yang berubah, tapi justru ini true color-nya gitu. Ini yang benarnya. Jadi kan gue karena memang nggak gitu ngikutin J, jadi kayak oh iya sih bisa jadi. Dimana kan biasanya orang kalau udah misalnya keluar dari agensi atau mana-mana, gue nggak tahu sih ya. Misalnya kalau ada idol keluar dari grupnya, tapi nggak ada juga yang terlalu senyablak ini gitu loh. Ngerti nggak sih? Kalau menurut gue si J memang terlalu cablak banget. Omongannya memang ada saatnya tuh harus direm sih. Kalau menurut gue, kalau lu udah terlibat kontroversi untuk dimaafkannya sangat susah sih. Pasti selalu diingat. Cuman balik lagi, sekarang gue merasa bahwa karena J sudah mengklaim dirinya bukan K-pop lagi, gue juga merasa dia udah nggak niat lagi nggak sih balik ke K-pop. Dia bakalan fokus ke bermusik dengan manajemen luarnya nggak sih menurut lo? Gue nggak tahu sih apakah manajemennya. Pasti manajemen sih melihat isu-isu ini ya, karena isunya ini menurut apa ya? Kalau menurut gue ini viral ya, kasusnya J, maksudnya bahkan orang non media pun juga banyak yang ikut berkomentar lah. Jadi kalau menurut gue bisa jadi ini justru bikin dia untuk sulit beraktivitas musik lagi sih, melihat kayak track recordnya seperti ini. Apa iya agensi kan pasti ngecek dulu lah, walaupun sebebas-bebasnya agensi Amerika ya, atau mungkin ITX Rising, bisa jadi kan fans itu suka emailin atau tiba ngasih tahu kayak nge-spam kalau dia tuh kelakuannya begini-begini, kan suka ada aja yang begitu. Jadi gue nggak tahu sih sampai kapan waktu dia bisa akan mulai berkarir as a musician lagi. Tapi kalau menurut gue untuk waktu yang dekat nggak sih. Kalau kata mutual gue, dia tuh jobless, jadi kerjanya Twitch streamer aja. Twitch streamer terus nggak ganti baju, kayak nggak mandi, kayak anak warnet, tau gak sih? Gue ngelihatnya aduh, ya udahlah, gue nggak tahu sih kapan lagi dia bisa berkarya. Jadi gue rasa membutuhkan waktu yang cukup lama. Benar-benar. Tapi anyway, apapun yang dia lakukan, mungkin memang kalau rezekinya ada di Twitch streamer, ya udah kali ya, memang sampai segitu usia idolnya. Jadi kita harus move on mungkin juga ya, J. Iya. Mungkin ada cari kerja yang lain aja lah, J. Streamer yang nggak tahu dia seorang idol, jadi melihat dia sebagai Twitch streamer aja. Mungkin pasti ada aja sih yang seperti itu kan, nggak tahu kalau dia itu idol. Jadi kayak mungkin dia menemukan pasar baru, tapi gue nggak tahu sih akan kedepannya bagaimana, ya kita lihat nanti aja. Betul. Oke. Kita akan lanjut untuk membacakan submission dari para pendengar kekoreaan. Submission. Kita kayaknya butuh nama panggilan deh buat pendengar kekoreaan nih. Apa? Cinggu.
Jangan dong. Gak tau sih, Jangan yang nanti itu aja deh dipikirin deh. jangan yang mainstream nanti ya. Ya itu nanti aja. Lo baca di Twitter, gue di Instagram ya. Jadi di sini kemarin Ron udah buka ke Korean Fest, di mana pas kasus J kemarin kita buka topik, pernah gak sih mengalami perasaan dikhianati atau dikecewakan oleh idol yang sampai kayaknya sakit hati atau mungkin ilfeel, nggak mau nge-stand lagi atau segala macamnya. Di situ banyak yang mengirimkan pengalamannya. Mungkin bisa dimulai dari siapa dulu, Ron? Oke, dari gue ya. Ya, karena gue belum buka Twitternya, mohon maaf nih, nggak siap nih. Gue cari yang mengaku pernah aja kali ya. Kalau yang tidak pernah kan ya udah kan nggak pernah gitu. Belum dicari juga Udah nemu gue. Oh udah maaf ya udah. Luar biasa lo ya, seuzon. Ya udah bacain. Iya, sabar dong. Oke, ini dari Instagram ya. Gue karena di DM jadi kayaknya mungkin anonim aja ya. Anonim aja. Dia bilang, kirain patah hati terbesarku karena laki K-pop udah cukup sampai di kasus Lee Jong Hyun aja. Nggak taunya harus kecewa juga sama orang yang udah 6 tahun ini aku bela-belain abis-abisan, yang selalu ada di IG story aku selama hampir 6 tahun kemarin. Ada apa sih sama para gitaris-gitaris ini? Sakit jelas, benci sih enggak, lebih kayak kecewa aja sih gitu katanya. Anyway, welcome back Ron dan Dita, senang banget akhirnya bisa mendengarkan kalian cuap-cuap lagi ngegosipin artis K-pop sambil aku ngerjain kerjaan kantor. Terima kasih. Mungkin dia merefer ke J ya, karena dia bilang gitaris. Itu Lee Jong Hyun ya FT Island CN kan? Blue gak sih? Oh iya CN Blue, iya tapi FT Island juga ada yang keluar kan. Tapi gue yang CN Blue, mohon maaf gue lupa banget case-nya kenapa dia keluar, jadi gue nggak mau banyak berkomentar. Ya tapi gue tahu dia ada masalah apa, gue takut lupa. Jong Hyun tuh yang grup chat yang JJY kalau nggak salah. Lee Jong Hyun juga. Oh ya. Oh dia juga termasuk ya di situ ya. Gue nggak bisa memberikan banyak informasi gue karena itu lupa sih, ketukar gue sama Lee Jong Hyun karena FT Island CN Blue dua-duanya ada yang keluar kan tuh membernya. Jadi kayak gue tumpang tindih tuh kontroversi mereka, jadi sama-sama FNC lagi kan. Iya sama-sama FNC gimana sih. Abis itu ada lagi lo dong, udah itu aja. Gilir-giliran dong. Udah, masa itu udah. Iya udah. Iya. Enggak. Masa itu udah. Oke. Makasih yang udah yang udah kirim DM-nya. Ini gue bacain dari Twitter. DM Twitter. Hai Karon dan Kadita. Ini pertama kali ngirim DM ke Korean karena topik minggu ini seru banget. Namaku jangan dikasih tahu ya. Aku takut. Takut banget loh. Aku mau jujur-jujuran kalau masalah kecewa sama idol K-pop tuh jujur pernah banget. Yang pertama ke Sungmin Suju. Kak Ron sering banget bahas kenapa fans banyak yang gak terima Sungmin menikah. Sebenarnya aku pribadi ngerasa idol nikah tuh gak apa-apa asal transparan aja. Ngasih tahu sendiri dan gak terkesan ya biarin ini kan hidup gue. Kayak pas Sungmin ya, walaupun kalau dipikirin lagi sekarang emang itu hidup dia ya terserah dia. Tapi keputusannya dan tindakannya dan pasangan saat itu terkesan nantangin dan bikin banyak orang patah hati. Tapi sekarang udah gak apa-apa sih. Aku malah suka sama si mbak istrinya Sungmin, gemes. Tapi semoga gak ada idol yang misal mau nikah tindakannya kayak Sungmin pas dulu itu aja ya, nyakitin. Gitu Ron, lu yang kemarin dirujak sama fans Suju, lu pantes lu dirujak lu. Kenapa sih suka banget ngerujak? Emang enak ngerujak tuh, sehat. Jadi dia kecewa dengan Sungmin karena saat itu menikahnya nggak transparan. Emang ya Ron, lu kan juga elf nih, tapi pas saat itu apakah memang iya? Atau lu nggak bisa memberikan detail karena lu nggak terlalu ngikutin? Gue tidak bisa memberikan detail karena gue mau melupakan permasalahan ini juga. Oh ya udah, oke. Cut sampai di sini, kita nggak usah bahas situ ya. Lebih lanjut ya. Biar gue cari tahu sendiri aja sih. Tapi akhirnya gara-gara baca DM ini gue jadi kepikiran sih, karena itu kenapa Sungmin susah banget ke Super Junior lagi gara-gara baca DM dari yang ini. Karena gue mikirnya ya elah masa gara-gara nikah doang. Gue menemukan point of view baru sih. Terima kasih banyak yang DM ini. Keren. Ya. Terus yang kedua, ya sama temannya Sungmin yang anak Suju juga, Kang In. Ini salah satu yang bikin aku pas liat beritanya aja ngerasa ke-trigger banget. Orang-orang ini mungkin emang gak bisa berubah jadi lebih baik. Orang dulu aku pernah juga suka sama Kang In, tapi dia ngulangin kesalahan sampai 2 kali. Sampai akhirnya mutusin buat keluar Suju setelah lama berpikir. Yang ini juga udah sembuh kecewanya.
Sekarang kalau dia live aku suka nonton, terus dia punya brand aku support juga itu. Oh, gue udah nggak tahu sih update-nya Kang Iya In. kan, pada akhirnya orang berubah kan, Dit. Kayak tadi kan sempat gue tanya juga kan, gimana lo 5 tahun kemudian atau berapa tahun kemudian gitu. Ternyata ada juga kan yang dulu kesel sih, Oh, sekarang ya udah nggak apa-apa, tetap balik lagi ngeliatin gitu lagi, ya. nontonin lagi gitu maksudnya. Oke, ini yang ketiga yang gue bingung, dia merasa pernah. Yang ketiga ada Wonho. Aku sama sekali nggak kecewa sama tindakan dia di masa lalu, tapi keputusan buat nggak bareng sama Monta lagi, Monsta X lagi tuh kayak, kenapa sih lo cepet-cepet banget, kata orang Jawa tuh sompral gitu. Kan kalau udah begini nggak ada yang bisa bikin lo bareng kita lagi. Subhanallah, ini masih kesel banget, astagfirullah. Yang ini belum sembuh kecewanya, masih sering diungkit. Misal baru-baru ini anak Monsta X sama Dayong WJSN challenge TikTok bareng, Wonho juga kayak ada nyesek-nyeseknya aja. Artis Starship lain bisa terang-terangan main sama Wonho, tapi Monsta X enggak. Tapi ya gimana ya Kak, aku jadi nggak mau dukung dua-duanya aja lah, Wonho dan Monsta X, karena aku tidak setegar Kak Dita yang bisa memilih. Ya elah, emang gue memilih ya? Gue memilih untuk support Wonho aja. Gak support juga sih, kagak beli albumnya. Gue bingung kalau ditanyain gitu. Masih ada lanjutannya. Intinya gini sih, Idol itu manusia juga sama kayak kita. Kadang melakukan hal-hal bodoh baik di masa lalu atau di masa sekarang. Kalau salah ya emang harus dikasih tahu. Tapi sebagai pihak yang sayang, kita nggak usah ngasih tahu ke mereka dengan kekerasan, apalagi sampai hate speech ke mereka. Jangan jahat, orang yang lagi salah gak jadi benar kalau ingetinnya salah juga. Ingetin pelan-pelan aja, sisanya bentuk kecewanya kalian mau tetap jadi fans atau enggak, ya terserah kalian juga. Mereka yang punya hidup dan aku yakin mereka cukup dewasa buat menghadapi masalah mereka sendiri. Kalian fans juga punya hidup kalian sendiri yang harus kalian bikin bahagia. Panjang banget ini, maaf ya. Iya dimaafin, gue aja ngos-ngosan bacanya. Makasih Kak Ron dan Kak Dita, semoga kekoreaan sehat, lancar, dan sukses terus. Terima kasih yang udah kirim DM-nya. Itu poin yang terakhir. Ya. Paling benar sih. Gue setuju. Dari DM Instagram ada Anon juga, pernah merasa terkhianati. Itu gara-gara Gfriend. Salah satu member Gfriend, Sinbi, mengatakan kalau kami tidak menginginkan popularitas, kami hanya ingin bersama, dan akhirnya bubar. Sampai si Sinbi minta maaf karena tidak menepati janjinya. Tapi gak apa-apa, sakit hati aku terbalaskan sama mereka OT6 yang datang ke acara nikahan staffnya. Terima kasih. Ya sih, memang gak boleh terlalu banyak janji idol tuh. Mungkin kita juga harus biar gak terlalu tersakiti, kita harus kayak memberikan batasan. Walaupun gue juga mau bilang memberikan batasan tuh kayak susah juga sih ya, namanya juga kalau udah ngefans. Gue setuju sama yang tadi lo bilang Ron, yang dimana kayak mereka itu di situ berperan idol itu berperan kayak memberikan topeng atau apalah. Tapi gue gimana ya, gimana pun pasti ada juga yang dimana di situ mereka nggak pakai topeng, ngerti nggak sih? Ada dimana juga ada idol yang memang dia itu setulus itu menjadi seorang idol. Iya, betul. Ngerti nggak? Jadi memang nggak bisa kita samaratakan semua, tapi memang lebih baik kita preventif, enakan seuzon sih ya kalau K-pop tuh ya, biar nggak terlalu sakit hati banget gitu. Gimana pun juga kita harus tahu batasannya aja sih, karena gimana pun juga banyak banget idol yang memang dia sayang banget sama fansnya, tanda kutip Wonho ya, Wonho gitu. Mark Lee yang juga, Mark Lee juga. Mark Lee yang dimana kayaknya ini kayaknya memang sifat aslinya deh. Pasti ada juga yang seperti itu, tapi kita harus tetap punya mindset kayak bisa jadi memang itu peran, tapi mereka itu senang menjalaninya. Gimana ya gue menjelaskan ya Ron, tapi gak semuanya idol seburuk itu. Banyak juga yang memberikan positive vibe dan memberikan kehidupan lo lebih baik, tapi kita lebih baik membatasi aja sih. Mantap sekali Kak. Lanjut ya, ini di Instagram masih banyak banget sebenarnya. Ada yang bilang pernah banget merasa terkhianati. Di awal-awal suka K-pop nih, ngerasanya tersakiti karena skill vokalnya gak sebagus yang kubayangkan. Oh, ini beda nih point of view-nya. Di album-album gitu kedengarannya bagus dan bersih banget, tapi waktu live belepotan. Parah lah pokoknya. Kalau sekarang sih udah terbiasa ya, soalnya K-pop kan memang banyak yang pakai autotune juga. Jadi ya mau gimana lagi. By the way, ini
dibaca aja, nggak usah perlu dibahas lebih lanjut, takutnya dirujak lagi kata dia. Thank you. Alright. Gue tadi nama grupnya nggak dibilang ya? nggak dibilang dong, gila lo kalau dia sebutin nama grupnya. Padahal mah nggak apa-apa, sebutin aja karena kan anonim, bukan kita yang sebutin ya. Iya juga sih. Lo lanjut. Iya Oke. Assalamualaikum Karon Kadita Wakwak. Aku mau cerita tentang pengalaman merasa dikhianati sama idolku. Keep it anon ya kak, wak. Tapi kayaknya ini panjang banget dah. Kenapa sih Allah gue dapet yang panjang mulu? Lain kali tuh 1 paragraf doang ya. Saya tegaskan 1 paragraf aja. First of all, aku EXO-L. Iya gitu, aku merasa terkhianati pas ada pengumuman Chen nikah. Kenapa sih EXO-L tuh banyak banget yang terkhianati ya Ron ya? Nih, bercanda gue. Pas ada pengumuman Chen nikah, di mata aku saat itu dia tuh orang yang baik banget, kayak polos angel banget gitu deh. Terus ada pengumuman itu, by the way pas itu aku lagi di kampus, lagi ada acara di jurusan. Aku kaget banget, mau nangis tapi bingung karena lagi rame wak. Dan teman EXO-L ku udah pada pulang, jadinya nggak ada teman sambat. Sebenarnya kalau cuma berita nikah, it's okay. Cuma kan ada tambah keterangan lain yang bikin aku agak kaget dan kecewa. Aku agak konservatif tentang hal kayak gitu. Oke, ini valid banget sih. Kayak dia semalaikat itu di mata aku, walaupun bias aku bukan dia sebenarnya. Pokoknya karena hal itu aku sempat kecewa dan kesel banget. Bukan cuma karena hal itu, tapi aku kesel banget juga karena banyak orang yang bilang seakan-akan kalau kita yang kaget atau kecewa nih bukan fans beneran. Di pikiranku pas itu, lah emang kenapa sih? Masa gak boleh ngerasa kecewa? Toh yang ngerasain sakitnya gue sendiri. Tapi aku juga kesel karena banyak orang yang suruh dia out group. Kayak apa sih gak ada yang keluar-keluar lagi, hehe. Apa sih nggak ada ya keluar-keluar lagi. Semakin berjalannya waktu aku coba ngerti bahwa dia adalah seorang pria dewasa yang punya pandangan hidup yang berbeda. Dan dia hidup di negara yang mungkin hal kayak gitu udah biasa. Dan bikin sadar juga kalau nggak ada yang benar-benar kita tahu tentang dunia ini, termasuk idol kita sendiri. Jadi ya sekarang udah mulai santai dan lupa sama hal itu. Tapi kayaknya aku ngelakuin hal yang sama lagi deh. Alias aku mulai lagi naruh ekspektasi tinggi sama idolku. Aku lagi terhecan-hecan. Tapi ya untuk yang ini semoga dia gak ngelakuin hal aneh-aneh biar bisa terus berkarya dengan aman dan bahagia. PS, kalau beneran dia pacaran semoga ya pacarannya gak aneh-aneh ya. Hehe. Gosip-gosipnya sama Ryujin loh. Ryujin Itzy. Bukan gue yang ngomong ya. Ya. Enggak, gue baca di mana ya, kenapa Ryujin sih? Apa akun prediction ya? Kayaknya sempat ada gosip dia sama dia. Kali. Apa AU ya, sorry. Mungkin AU. Tapi ada di netizen bahas, tapi enggak. Pokoknya mungkin shipping gue aja kali ya, Ryujin, Itzy dan Haechan. Tapi di sini gue menemukan point of view lagi dari DM yang ini, yang dia bilang dia kecewa yang gara-gara si Chen hamil karena dia sudut pandangnya konservatif, dan menurut gue itu valid sih kalau kecewa mah ya. Yang gue senang dia kecewa tapi nggak pengen Chen-nya keluar, tapi rasa kecewa itu ya dia alami aja, dia embrace, dan pada Indian lo nggak pengen si Chen-nya keluar, dan menurut gue ini bijak sih. Iya betul. Keren. I agree 100%. I agree. Makasih yang udah DM. Lagi suka Haechan. Lucu baca DM-nya. Bismillah ya, semoga Haechan nggak apa-apa ya Haechan ya. Semoga nggak nakal-nakal ya Haechan. Nggak lah, SM kan ketat. Ketat, spandek kali. Sotoy. Lanjut, ini di Instagram ya. Izin curhat ya. Aku nggak tahu nih, emang aku yang apes atau emang bias aku aja yang kelakuannya aneh-aneh. Waktu dikenalin sama EXO, bias pertama aku Chris Wu, dan tahulah ya kasus dia yang terakhir kayak gimana. Udah nggak bisa berkata-kata lagi. Terlebih ini kasusnya setelah patah hati aku yang lain, alias kasus JJY. Sesuka itu aku sama tingkahnya yang real dalam tanda kutip, sama musiknya kelewatan real dalam tanda kutip ternyata. Mana sampai nyeret banyak banget pihak, termasuk hiatusnya 2 Days 1 Night yang waktu itu sumber pelepas stres paling utama aku. Teman-teman aku sampai ngetawain, kok ya bisa biasnya yang bad boy semua. Sekarang tiap mau ngefans deg-degan banget, takut blunder idolnya. Aku lagi ngikutin Dindin nih, doain ya berakhir bahagia. Tambahan, kasus JJY itu terulang 2 kali ya. Kasus pertama bikin dia hiatus dari 2 Days 1 Night. Jujur waktu itu aku senang banget waktu dia balik. Ternyata anaknya gak tobat, malah bikin programnya yang hiatus.
Kalau udah berurusan sama hal-hal yang kayak gitu mah udah deh ya. Iya, No excuse gak sih itu? iya betul. Kalau yang JJY dan apa circle-circle yang Molkacet itu nggak, aduh cari yang masih banyak yang baru-baru yang bagus guys. Ya Allah, Golden Child aja lah udah bagus. Golden Child gitu ya kayak. Udah P1 Harmony gue suka. Golden Child juga boleh. Ya ONF, Snooper, semuanya aja. Iya. Grup-grup UMKM banyak tuh yang perlu kita sayangi, oke? Gue tetap baca lagi nih ya. Akhirnya ke Korean comeback. Pengen ngungkapin unek-unek buat grup yang aku cintai. Sampai Spotify Rewindku ternyata aku udah dengerin Day6 3.200 menit selama setahun. Oke, kalian Oke, kelihatan kan aku My Day. Ya, My Day yang nge-stream secara nge-stream secara legal ya. Ini patut seorang My Day nih. Mana sih? Oke. Aku stand Day6 terus. Ada kejadian Jamie ini sebenarnya gak terlalu kaget banget. Karena semenjak dia ngedis betapa jeleknya culture K-pop di sosial media or live Instagram or streaming, aku udah ngerasa kok dia gak profesional ya. Pertama, dia dari awal join JYP yang dari tahun jebot udah jadi agensi K-pop, artinya dia udah tahu dong risiko dia masuk agensi K-pop, ya jadi idol. Kedua, dia selalu protes gimana culture K-pop yang inilah yang itulah, padahal fame and money dia berasal dari K-pop. Aku rasa dia cukup childish karena idol termasuk bagian kerjaan dia berserta risikonya yang harus ia terima. Misalkan aku kerja di suatu company dan ngedis culture company itu secara publik, apakah itu profesional? Ya gue setuju banget nih sama dia. Setelah kejadian ini jadi semakin tahu, sikap dia selama ini gitu toh. Dan ya udah sekarang cukup nikmati karya Day6-nya aja. Gak pernah nyesel kenal dan stand Day6 sebagai 5 orang, tapi please kalau dia sayang juga sama teman-temannya yang lain dan masih mengklaim diri dia sebagai bagian dari grup, jangan sampai bikin nama grup jadi buruk aja. Udah sih, sekarang rasanya mau pet member lainnya yang selama ini udah bekerja keras dengan baik. Segitu aja sih Kak curhatan aku kali ini. Jangan lupa anon ya, semangat season ini. Terima kasih. Ini buat menyambung sedikit soal J juga. Kemarin ketika di Twitter gue nge-tweet soal kekoreaan Fest ini, ada salah satu yang bilang bahwa kan gue di slide kedua slide kedua foto yang gue tweet itu tulisannya kan memang ada baiknya kita memberi batasan yang jelas antara diri kita sebagai fans dan idol dan tidak menaruh ekspektasi kan, gue nulisnya gitu. Tapi di slide 1 kan gue ngebahas soal J dulu. Jadi seolah-olah slide 2 ini masih ngebahas soal J. Sebenarnya kan general kan sebenarnya. Nah, salah satu Mayday juga ngebales nge-quote tweet sih ke Koreaan TWT. Dia bilang, "Maaf nih Ron, tapi poinnya tuh bukan tidak menaruh ekspektasi berlebihan pada idol, tapi sebenarnya ekspektasi gue ke dia tuh maksudnya ke J itu bahkan nggak ada sama sekali," kata dia gitu. Jadi sebenarnya kayak mungkin sebelum kasus Jamie ini juga orang juga udah memunculkan enak sendiri terhadap tindakannya si J gitu. Jadi ini kemarin gue udah janji mau ngebacain balasan ini ke dia. Jadi sebenarnya iya, gue baca sih ya sebenarnya orang tuh udah nggak ada ekspektasi apa-apa sama dia. Justru karena nggak ada ekspektasi jadi kayak oke, akhirnya muncul deh nih gitu yang aslinya gitu mungkin ya ininya. Lanjut Ron, di lo masih ada di gak? DM udah nggak ada. Yang lain nggak punya pengalaman yang terlalu menyakitkan rupanya. Mereka alhamdulillah bahagia ya pendengar kekoreaan kita di Instagram. Mungkin terakhir di gue kali ya satu ya. Boleh, sok. Ini dia soalnya nulisnya cuma satu paragraf jadi gue bacain. yang panjang-panjang nggak gue bacain. Canda. Jadi ada yang DM ke Korean Fest, temanya merasa terkhianati oleh idol ya. Ini cerita basi banget sih, tapi tetap I'm forever bitter about this. I'm forever bitter about this. Pas Tao keluar dari EXO. Pas Chris keluar aja kecewa berat sama Chris. Marah, merasa terkhianati. Pokoknya katanya EXO number 1 buat dia. Ternyata ujung-ujungnya kerja di negeri sendiri dan duit gede emang lebih menggoda daripada loyalitas dan patuh kontrak. Bacot lu Chris. Ya walau sebelum keluar udah ada tanda-tandanya, tapi tetap aja merasa terkhianati
karena sikap dia yang dulu. Sekarang udah legowo sekali kok. Cuman kalau diingat kelakuannya tetap sebel karena merasa sudah terkhianati itu. Ya. Masih belum Mereka recovery pada ya. pada intinya kita tuh akan move on juga. Tapi kalau diingat lagi sebel ya. Iya betul. Kayaknya gue bisa menyimpulkan kalau kita semua pasti akan bisa move on. Tapi kalau mengingat lagi kayak sebel-sebelnya tuh pasti akan selalu teringat. Iya. Makanya gue sih mikirnya kayak kita pasti akan move on, dan ketika kita ingat kita pernah sebel, alangkah baiknya nanti sikap kita ke depannya ketika permasalahan yang sama terjadi kita udah tahu mau ngapain. Jadi at least kita nggak bingung lagi gitu loh. Udah ya Ron, itu aja yang udah ikut ke Korean Fest untuk topik di episode kali ini. Terima kasih yang udah ngirim DM di Twitter @kekorean_twt dan Instagram @kekorean_ig. Nanti mohon ikut-ikut lagi kalau kita ada topik apa, ikut aja JBJB gitu ya. Gak usah sungkan. Tulis aja yang panjang 5 lembar. Oh, Dita suka membacanya. Mau tulis 5 paragraf. Silakan kalau ada yang mau curhat, mungkin biasanya kalau kayak kita tuh patternnya kalau udah topik minggu depan kita update aja sih ya. Iya nggak sih Siron? Gue udah lupa, bener gak? Iya betul sekali. Biasanya mungkin kalau minggu depan kalian ada berita-berita tentang K-pop atau ada julitan apa, kalau ada yang pengen nanya saran dan pendapat, curhat. Iya ada yang curhat, kita buka lagi sesinya minggu depan di curhat dong. Tetap aja nggak ada bumper, setelah makin indie malah makin miskin. Oke, skip langsung aja ke Koreaan FM. Badumtus. Tadi tuh gue tuh lupa, kayaknya tuh ada yang gue sempat baca ada yang DM dia tuh kayak sedih pas Lukas, ada kasusnya Lukas. Tapi itu kayak bisa kita obrolin di minggu depan deh. Boleh. Karena dia tuh nanya kayak kok gimana ya biar coping gimana biar bisa move nggak on. terlalu sedih ya bisa move on. Nanti itu bisa kita bahas di minggu depan ya. Boleh. Ke Koreaan FM dulu mau dari Twitter, Instagram atau dari lo dulu apa dari gue dulu? Personal preference dulu ya, karena aku sudah tidak sabar untuk mempromosikan P1 Harmony. Jadi gini guys, saya lagi suka sama grup namanya P1 Harmony. Itu dari FNC Entertainment. Ya. Bias gue, kenapa kok Ya alamat Denny. Ya. Jangan gitu. Oh my god, SF9 itu stay strong ya. Yes. SF9. Gak kenapa-napa dia. Ya. Jadi gue lagi suka P1 Harmony. Mereka baru comeback belum lama ini. Judul lagunya Do It Like This. Sebenarnya ini bukan tipe lagu yang gue banget sih ya, yang Do It Like This ini. Karena musiknya tuh tipikal trend hip hop yang dimana kayak hip hop untuk TikTok, ngerti gak sih? Dari gerakan dance-nya segala macamnya. Tapi entah kenapa kalau P1 Harmony kalau bikin lagu hip hop itu tuh yang nggak trying so hard, gimana ya Ronnya kalau gue menjelaskan, dia itu nggak kering hip hopnya, yang dimana kayaknya hip hopnya cocok deh untuk anak muda yang sekarang, yang nggak, maksudnya dia memberikan elemen hip hop yang nggak terlalu trying so hard dengan musik western, tapi ada westernnya. Aduh gue gimana sih menjelaskan, tapi pokoknya gue suka lah dengan P1 Harmony ini. Jadi member yang gue suka namanya Jiung, yang di comeback kali ini rambutnya warna hijau, bagus deh. Warna hijau stabilo gitu. Hijau atau apa, turquoise atau apa. Ya ampun, gue suka banget sama dia. Lagi suka tuh. Jadi P1 Harmony judulnya Do It Like This. 우리 남들과는 달라 날 컨트롤하지 마 힘내 날 따라해봐요 Do like this 네 무엇을 내 뭔가 같이 love and peace 너 왜 비웃어 내가 웃기니 웃어 But 난 죽기 전에 반드시 한번 받쳐봐봐 세상 To the top what you got bring it on 절대 꺼지지 않을 테니까 dengerin ya. Siap. Yes. Jangan lupa dengerin satu albumnya juga. Boleh, pastinya. Albumnya bagus banget di Spotify. Gue hari ini akan merekomendasikan beberapa nih. Jadi sebelum rekaman ini gue udah nge-search kan K-pop comeback Januari 2022 gitu. Jadi gue lihat tuh semua yang comeback, semua yang debut gitu. Biasanya lu males kayak gitu, akhirnya lu mau berubah ya. Iya, kan New Year New Me. Yes. Gue menemukan beberapa, tapi gue cuman sebut aja ya.
Ini dari semua list yang gue tonton, ini yang paling gue suka banget adalah Omega X. Ini Nah, lu suka ya? Ya udah, lu tahu lah. iya kan, lu pasti nggak akan suka kan, karena ini adalah. Tapi gue akan mendukung. Iya, gue tahu. Tapi gue akan mendukung. Itu ada ex membernya One Team Ron di sana. Oh. Ulele Kolele. Oh, Ada dua membernya. pantesan. Ada membernya Snooper juga di sana. Mohon maaf, kesayangan gue namanya Sebin. Nah, itulah. Tapi Sebin, harus kita dukung UMKM. Tapi lo walaupun gue gak suka lagunya, tapi gue approve. Nah, kalau gue suka banget nih karena ada vibe emang K-pop dangdut yang gue suka. Ini judulnya Ya, betul. Love Me Like ya dari Omega X. Sama satu lagi, ini harus banget gue promosikan, Alexa Tato. Wah, bagus banget. Iya. Gue suka banget. Itu kayak lagu Jordan Spark tuh gak sih? Iya, Jordan Spark exactly. Jordan Spark. Iya, benar. Gue juga mikir. Iya, benar. Gonna tell you like it is, hun. Up and down and around we go. I'll toss you up like a rodeo. Don't think I ever gonna say that I do. Then why you stuck on me just like a tattoo? Don't try to call, I'ma be a ghost. Hitting me up when it hurts the most. Just leave. Alexa tuh cantik banget tau. Iya, Alexa cantik banget dan vibe-nya memang musik-musik Amerika 2000-an gitu. Makanya gue kayak 2010-an gitu, gue suka banget. Jadi kayak itu tadi ada Love Me Like dari Omega X sama Alexa, judulnya Tato. Ron, gue senang karena lo mempromosikan yang UMKM ya. Biasanya tuh lu EXO side B atau EXO atau Taeyeon ya. Itu kan mulu, belum. tapi gue senang sih lo kayak gue approve Omega X dan Alexa, gue juga suka sih. Iya kan, New Year New Me gue berhasil cantik kan. banget ya. Yes. Iya. Gue sangat menantikan sosok lu yang seperti ini. Anjay. Oke, sekarang kita baca dari Instagram ya. Ini dari Rizky Ramadhani. Dia udah kirim ke Korean FM. Sebelumnya selamat atas kembalinya kalian. Udah bosen nih ngedengerin episode-episode lama karena diulang-ulang terus kayaknya. Ya, nggak usah didengerin. Gak apa-apa, makasih ya. Bercanda. Saya mau merekomendasikan lagunya Extraordinary Heroes. Yang ini adiknya Day6. Suka banget sama lagu debut dia yang judulnya Happy Death Day. Dengerin ya Karon dan Kadita, nagih banget lagunya beneran. Segitu dulu deh, thank you. Sehat-sehat terus buat Ron dan Dita. remember day when hope was hate 웃음 따윈 없어서 식탁 위에 말라 비틀어져버리게 옆에서 핏기 없는 입술로 웃고 있네 자 숨을 고르고서 도망칠래 난저 멀리 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 Everybody blesses me 1000 many less 소가 꺼진 뒤에도 Terima kasih. Extraordinary Heroes. Lo suka nggak lagunya? Ya kasih? Iya, Extraordinary Heroes. Lo suka? Happy Death Day. Biasa aja sih, yang nggak suka banget. Gue. Tapi abang gue suka. Oh iya. Gue mau cerita sedikit sih, tapi mau cerita kocak tentang Extraordinary Heroes ini. Jadi tuh abang gue tuh normis ya, jadi tolong nggak usah diseriusin dengan komentarnya dia. Jadi diketawain aja. Abang gue tuh kalau sama K-pop band dia tuh gengges banget, dalam artian gengges kayak sebel. Kenapa sih kalau band K-pop tuh semuanya nyanyi, drummernya nyanyi, gitarisnya nyanyi, vokalnya ada 2 lah, ada 3, terus keyboardnya nyanyi, semuanya nyanyi gitu. Sampai ketika lihat dia Extraordinary Heroes ini, dia makin sebel lah, kayak gila banyak membernya itu kayaknya ada banyak deh, gue agak lupa. Pokoknya dia pada intinya dia sebel dengan band K-pop karena semuanya tuh nyanyi, drummer lah, pokoknya ini tuh bukan band, mana sih band yang bener-bener kayak, mungkin dia bandinginnya kayak band My Chemical Romance lah, atau mungkin Green Day kali ya. Gue referensi gue jadi nggak sih? Pokoknya seperti itu. Tapi kayak ini komentar-komentar lucu yang nggak perlu diseriusin sih. Tapi pas dia denger Extraordinary Heroes yang Happy Death Day, tapi dia hafal juga sama tuh lagu. Oh iya. Ngerti nggak? Iya kayak Happy Death Day, Happy Death Day, terus kayak kadang-kadang suka dia nyanyiin sendiri tuh, mana katanya lu sebel ya. Nggak sih, ini intermezzo aja, tapi abang gue tuh kayak sesebel itu sama band K-pop karena semuanya tuh nyanyi. Menurut dia itu nggak masuk akal di dia dengan pikiran konservatifnya dia. Itu sih.
Oke, gue lanjut ke Korean FM yang dari Twitter. Ada dari @salty_not_sesi. Langsung rekomendasi lagu galau ala band Indonesia tahun 2000-an. Baru rilis hari ini. Kayaknya sih bukan hari ini ya. Hari ini One We, judulnya Universe. Wah, ini juga band nih. Apa rekomendasinya? One We Universe. Kayaknya kalau One We gue belum dengerin sih. Nanti gue dengerin ya. Terima kasih rekomendasinya. 별에 너와 내가 떨어지면 어떨까 너도 알게 될까 같은 마음 될까 너의 모든 게 다 너의 세상도 다 나의 우주가 될까 Dari @salty_not_sesi. Oke, terakhir dari gue Yeah. ya. Hai ke Korean FM, Karon dan Kak Dita. It's been a while since the hiatus. Aku mau rekomendasi lagu dari Jong Sehun yang judulnya Find You. Suara dia di lagu ini tuh adem banget, sekalian biar orang-orang tahu kalau ada singer, songwriter dan idol di dunia ini tuh eksis gitu. Wih, Thank iya. you so much, have a great day. Dari Yes. Raihan Abimulya. Terima kasih Raihan dan terima kasih teman-teman udah ngirimin rekomendasi lagu di Kekoreaan FM. Woo, woo, woo. Akhirnya bisa menyanyikan jingle itu lagi. Yes. Jingle yang udah sampai tahun ketiga nggak ada bumper. Nggak mungkin kalau saat kalau kita sudah disupport traktirnya udah banyak, kita akan bikin jingle. Ya aku gitu kok sih ngancem gitu? ya. Nggak bercanda. Iya, tapi anyway. Kayaknya nggak ikhlas banget harus dipicu uang Iya. gitu ya. Dasar. Pokoknya kalau misalkan lo pengen kirim curhat, pengen berpendapat, pengen kirim ke Koreaan FM, bisa reach out ke kita di Twitter kekoreaan_twt atau di Instagram kekoreaan_ig. Jangan lupa kalau mau curhat pakai tagar kekoreaan curhat, kalau mau rekomendasi lagu pakai tagar kekoreaan FM ya. Dan kalau misalkan teman-teman belum tahu, kekoreaan kan sekarang sudah jadi podcast indie nih. Jadi kamu kalau misalkan pengen show your support ke kita, bisa akses akun traktir kita di traktir.id/kekoreaan. traktir.id/kekoreaan ya. Give what you can, ini bukan mandatory. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi buat teman-teman yang udah ngasih support lewat traktir, nanti akan mendapatkan sesuatu. Apakah itu? Goodie bag. Goodie bag berbentuk audio. Goodie bag berbentuk audio. Jadi nanti akan ada durasi ekstra dari episode ini di traktir buat teman-teman yang udah ngasih cendol di situ ya. Kita udah keluar dari kaskus, tetap aja ngomongnya cendol ya. Iya ya, kasih cendol Gan. Cendol Gan. Ngasih ya, ingat yang traktir ini tidak mandatory, bebas mau ngasih. Boleh, nggak ngasih juga nggak apa-apa. Nggak Tuh boleh, kita juga ya. durasinya panjang-panjang juga ya. Betul, Jadi siap. saya sampai ngos-ngosan nih. Tetap ya, ujung-ujungnya lo tuh selalu menyalahkan durasi. Gue bilang, aduh Ron pengen sebentar. Ingat gak sih, kita tuh pengennya tuh sejam-sejam Iya. dong. Ini aja udah jam, aduh ya Allah lama banget. Udah lama episode banget kali ini, ini. Tapi nggak gue apa-apa, seneng sih. nggak apa-apa. Kayak udah lama ya nggak menggebu-gebu kayak gini tuh. Iya kan? Iya Ron. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih teman-teman. Annyeong. Dadah. 난 떠올 들어가 아마